Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Official, yang pada kesempatan kali ini hadir dalam edisi pembahasan paket soal penilaian akhir semester 1 atau semester ganjil Matematika SMP kelas 9. Untuk episode yang pertama ini kita akan bahas beberapa soal yang terkait dengan operasi bilangan berpangkat dengan sifat-sifatnya. Selengkapnya mari kita ikuti sajian berikut. Dan selanjutnya, jika video ini dirasa bermanfaat, silakan dibagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita bersama. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan paket soal penilaian akhir semester 1 atau semester ganjil Matematika SMP kelas 9. Video yang pertama, dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk video-video berikutnya. Untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas soal-soal pokok bahasan bilangan berpangkat. Maka perlu kita ingatkan kembali beberapa sifat dari bilangan berpangkat sebagaimana kita tayangkan ini. Dan dari sifat-sifat inilah yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk mengerjakan soal-soal pada episode kali ini. Kita mulai soal yang pertama. Bentuk sederhana dari 64 dipangkatkan negatif 2/3 adalah titik. Penyelesaian, kita tulis 64 pangkat negatif 2/3. Kemudian 64 ini kita jadikan sebagai bilangan berpangkat, yaitu 2/6. 2/6 di dalam kurung, kemudian di luar kurung dipangkatkan dengan negatif 2/3. Ingat, bilangan berpangkat dipangkatkan berdasarkan sifat yang kita tayangkan tadi adalah pangkatnya dikalikan. Sehingga 2/6 dipangkatkan negatif 2/3 sama artinya dengan 2/6/1 dikalikan negatif 2/3. 6/1 dikalikan negatif 2/3 sama artinya dengan negatif 12/3, atau dari 2 pangkat negatif 12/3 kita sederhanakan menjadi 2 pangkat negatif 4. Berdasarkan sifat tadi bahwa bilangan berpangkat negatif A pangkat negatif N sama artinya dengan 1/A pangkat N. Sehingga kalau kita memiliki bentuk perpangkatan 2 pangkat negatif 4, maka bisa kita nyatakan sebagai pangkat positif 1/2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16, maka 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/16 atau 1/16. Jawaban yang benar adalah option C. Nomor 2. Hasil dari operasi dalam kurung negatif 3, luar kurung dipangkatkan negatif 2, ditambah dalam kurung negatif 2,
dipangkatkan luar kurung negatif 3 ditambah dalam kurung negatif 5 dipangkatkan luar kurung 0 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Pangkat-pangkat negatif kita nyatakan sebagai seperpangkat positif. Sedangkan pangkat 0, semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Maka kita tulis negatif 3 dipangkatkan negatif 2, ditambah negatif 2 dipangkatkan negatif 3, ditambah negatif 5 dipangkatkan 0, sama dengan negatif 3 pangkat negatif 2 menjadi 1 per negatif 3 pangkat positif 2. Ditambah negatif 2 dipangkatkan negatif 3 sama artinya dengan 1 per negatif 2 dipangkatkan positif 3. Sedangkan sudah kita sampaikan tadi, bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Termasuk di sini negatif 5 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian masing-masing bilangan berpangkat kita hitung. 1 per negatif 3 dipangkatkan 2 sama artinya 1 per positif 9. Ditambah 1 per negatif 2 dipangkatkan 3 sama artinya dengan 1 per negatif 8. Ditambah 1 kita nyatakan sebagai bentuk pecahan 1 per 1. Kemudian kita samakan penyebut 8, 9, dan 1 kita jadikan penyebut 72, yaitu bilangan terkecil yang bisa dibagi 8, bisa dibagi 9, sekaligus bisa dibagi 1, atau istilahnya KPK dari 9, 8, dan 1. Untuk negatifnya kita abaikan karena negatif ini kita naikkan. Hasilnya menjadi 8 per 72 karena 72 ini adalah hasil dari 9 dikali 8, maka pembilang 1 juga kita kalikan 8, hasilnya 8. 72 adalah 8 kali 9, maka negatif ini kita naikkan ke negatif 1 dikalikan 9, hasilnya negatif 9. Kemudian untuk 1 per 1 karena penyebutnya dikalikan 72, pembilang juga dikalikan 72, hasilnya adalah 72 per 72. Penyebut sudah sama, pembilang tinggal kita jumlahkan. 8 ditambah negatif 9 ditambah 72 per 72 sama dengan 71 per 72. Jawaban yang sesuai adalah D. Lanjut. Soal nomor 3. Hasil dari operasi 64 pangkat sepertiga dikali 16 pangkat negatif 3/4 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. 64 dan 16 kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat, yaitu 64 adalah 2 pangkat 6, sedangkan 16 adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 6 dipangkatkan sepertiga, kita gunakan sifat bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Demikian juga 2 pangkat 4 dipangkatkan negatif 3/4, bilangan berpangkat dipangkatkan berdasarkan sifat yang kita tayangkan tadi, pangkatnya adalah dipangkatkan. Maka kita tulis 2 pangkat 6/1 kali 1/3, 6-nya kita nyatakan sebagai bentuk pecahan 6/1 agar identik dengan pecahan sepertiga. Kemudian 4-nya kita nyatakan sebagai 4/1 agar identik dengan pecahan negatif 3/4. Sekarang perkalian dari pangkat masing-masing kita sederhanakan. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 2
dikali 2 pangkat negatif 3. Nah, sekarang muncul bentuk perkalian bilangan berpangkat dengan basis atau bilangan pokok sama, yaitu 2. Berdasarkan sifat yang kita tayangkan di awal tadi, perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, maka pangkatnya dijumlahkan sehingga menjadi 2 pangkat 2 ditambah negatif 3. 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1, sehingga hasilnya sama dengan 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 gunakan sifat bilangan berpangkat negatif dinyatakan sebagai bilangan berpangkat positif menjadi bilangan itu dipangkatkan positif, yaitu 1/2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2, maka hasilnya 1/2 atau setengah. Jawaban yang sesuai adalah B. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kalau begitu kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 4. Hasil operasi dari 2 pangkat 9 dikali 4 pangkat negatif 3 dibagi 2 pangkat negatif 2 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. 4 pangkat negatif 3, 4-nya kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat dengan basis 2. Supaya apa? Supaya basisnya sama dengan bilangan berpangkat yang lain, yaitu 2 pangkat 9 basisnya 2, 2 pangkat negatif 2 basisnya juga 2. Maka 4 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Kita tulis menjadi 2 pangkat 9 tetap karena basisnya sudah 2. 4 pangkat negatif 3, 4-nya adalah 2 pangkat 2 dipangkatkan negatif 3 dari sini. Kemudian dibagi kita ubah menjadi perpanjang. Karena dalam matematika tanda bagi itu bisa titik 2, bisa garis mendatar atau yang dibaca per. Kenapa 2 pangkat negatif 2 tidak menjadi 2 pangkat 2? Hati-hati, ini bukan mengubah menjadi seper, tetapi memang per ini adalah sebagai bentuk penulisan lain dari titik 2. Beda ya. Oke, nah sekarang kita kerjakan dulu bilangan berpangkat dipangkatkan, yaitu 2 pangkat 2 dipangkatkan negatif 3, pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat negatif 6 per 2 pangkat negatif 2. Perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, pangkatnya dijumlahkan. Sedangkan pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama, pangkatnya dikurangkan. Maka kita gunakan 2 sifat itu sekaligus. Menjadi 2 pangkat 9 ditambah negatif 6 karena operasinya perkalian, maka pangkatnya ditambah. Dikurangi negatif 2 karena operasinya per atau bagi, maka pangkatnya dikurangkan. 2 pangkat 3 ditambah 2, 3 adalah 9 ditambah negatif 6, ditambah 2 dari dikurangi negatif 2 dinyatakan sebagai ditambah dengan lawan negatif 2, yaitu ditambah positif 2. Ini pelajaran kelas 7. Sama dengan 2 pangkat 5. Kalau kita hitung hasilnya, 2 pangkat 5 adalah 32. Jawaban yang benar adalah D. Berikutnya soal nomor 5. Hasil operasi dari dalam kurung 6 pangkat 3 dikali 3 pangkat 6
kurung tutup pangkat 2/3 dibagi 12 pangkat negatif 2. Penyelesaian, mari kita urai, kita tulis dulu. Di sini ada tanda kurung, di dalam kurung bilangan berpangkat, di luar kurung ada pangkat lagi. Maka pangkat di luar kurung ini kita kalikan dengan pangkat-pangkat yang ada di dalam kurung. Maka kita tulis 6 pangkat 3 ini 3/1 dipangkatkan 2/3, maka pangkatnya dikalikan 2/3. Kemudian yang 3 pangkat min 6 kita tulis min 6/1 kalikan 2/3. Karena 2/3 ini kita kalikan dengan pangkat dari faktor yang depan dan juga kita kalikan dengan pangkat dari faktor yang belakang. Sedangkan 12 kita nyatakan sebagai 4 dikali 3. Pangkatnya tetap negatif 2. Kemudian kita sederhanakan 3/1 dikali 2/3 adalah 6/3, hasilnya 2. Negatif 6/1 dikali 2/3 adalah negatif 12/3. Negatif 12 dibagi 3 adalah negatif 4. Kemudian 4 dikali 3 dipangkatkan min 2. Seperti ini tadi, kita distributifkan ke dalam sebagai pangkat 4 dan sebagai pangkat dari 3. Selanjutnya 6 kita nyatakan sebagai 2 dikali 3, pangkatnya adalah 2 tetap. 3 pangkat min 4 tetap. Kemudian 4 kita nyatakan sebagai 2 pangkat 2 dipangkatkan negatif 2 dikali 3 pangkat negatif 2 tetap. Kemudian 2 ini tadi kita distributifkan menjadi pangkat dari 2 dan menjadi pangkat dari 3. 3 pangkat negatif 4 tetap. 2 pangkat 2 dipangkatkan negatif 2 masih tetap. Kemudian ini 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat negatif 4 adalah sejenis. Karena basisnya sama, pangkatnya bisa dijumlahkan. 2 tambah min 4 adalah min 2. Yang depan tetap, yang bawah ini 3 pangkat min 2 tetap. Ini 2 pangkat 2 dipangkatkan min 2, pangkatnya dikalikan menjadi min 4. Lanjut. Kita kelompokkan bilangan berpangkat yang basisnya sama. Di sini 2 pangkat 2 dan 2 pangkat min 4 adalah memiliki basis yang sama. Maka kita kelompokkan tersendiri menjadi 2 pangkat 2 per 2 pangkat min 4. 3 pangkat min 2 dan 3 pangkat min 2 basisnya sama. Kita kelompokkan tersendiri 3 pangkat min 2 per 3 pangkat min 2. Operasi pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama, pangkatnya dikurangkan. Baik kelompok depan maupun belakang, pangkatnya kita kurangkan menjadi 2 pangkat 2 dikurangi min 4 dikali 3 pangkat min 2 dikurangi min 2. Kita sederhanakan. 2 dikurangi min 4 sama artinya 2 ditambah lawan min 4 yaitu 4. Negatif 2 dikurangi negatif 2 sama artinya negatif 2 ditambah lawan negatif 2 yaitu positif 2. Sederhanakan lagi. 2 ditambah 4 6, negatif 2 ditambah 2 0. 3 pangkat 0 adalah 1. 2 pangkat 6 adalah 64. 64 kali 1 hasilnya 64. Begitu panjang ya. Panjang, jelimet, butuh kesabaran, butuh ketelitian, butuh ketelatenan. Jawaban yang benar C. Lanjut.
tentukan nilai X dari dalam kurung 12 pangkat 3 dibagi 9 pangkat 2 kurung tutup dikali 3 pangkat 5 sama dengan 8 pangkat 2X. Penyelesaian. Di sini ruas kanan dan ruas kiri bekerja bersama-sama. Di sini ada pangkat di luar kurung, maka pangkat di luar kurung kita distributifkan. Kita kalikan dengan pangkat 12 yaitu 3 dan kita kalikan pangkat dari 9 yaitu 2. 3 pangkat 5 tetap, 8 pangkat 2X tetap dulu. Kemudian ini kita hitung hasil perkalian pangkatnya menjadi 12 pangkat 15 dibagi 9 pangkat 10, kemudian dikalikan 3 pangkat 5 sama dengan 8 pangkat 2X. Selanjutnya 12 ini kita nyatakan sebagai 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. Dari mana? 12 itu bisa dinyatakan sebagai 4 dikali 3. 4-nya dinyatakan sebagai bilangan berpangkat 2 pangkat 2, 3-nya dinyatakan sebagai bilangan berpangkat 3 pangkat 1. Pangkat 15-nya kita tulis di luar kurung karena 12 ini sudah kita urai menjadi 2 faktor. Dibagi 9 pangkat 10, 9-nya kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat dengan basis 3, yaitu 3 pangkat 2. Pangkat 10-nya tetap. Dikali 3 pangkat 5 tetap, sama dengan 8 pangkat 2X masih tetap. Lanjutkan. 15 kita distributifkan untuk kita kalikan pangkat-pangkat yang ada di dalam kurung, yaitu 15 kita kalikan dengan 2 dan 15 kita kalikan dengan 1. 10 kita kalikan dengan 2. Sifat bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Berikutnya tetap. Kita sederhanakan. 15 kali 2 30, 15 kali 1 15, 10 kali 2 20. Yang lain masih tetap. Sekarang kita lanjutkan. 2 pangkat 30. Di sini ada 3 pangkat 15 dibagi 3 pangkat 20 dikali 3 pangkat 5. Pembagian dan perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama yaitu 3. Pembagian pangkatnya dikurangi, perkalian pangkatnya ditambah. Sebelah kanan tetap 8 pangkat 2X. Sederhanakan. Nah, menjadi 2 pangkat 30 kali 3 pangkat 0 sama dengan 8 pangkat 2X. 3 pangkat 0 adalah 1. 8-nya kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat dengan basis 2, yaitu 2 pangkat 3. Mengapa? Karena di ruas kiri ada bilangan berpangkat dengan basis 2 agar basisnya sama. Baik, 1 kita hilangkan menjadi ruas kiri 2 pangkat 30, ruas kanan menjadi 2 pangkat 6X. 6X adalah dari pangkat 3 dikalikan pangkat 2X menjadi pangkatnya 6X. Nah, sekarang kita memiliki sebuah persamaan bilangan berpangkat yang basisnya sama baik yang di ruas kiri maupun yang di ruas kanan, yaitu berbasis 2. 2 pangkat 30 sama dengan 2 pangkat 6X. Karena basisnya sama, maka pastilah pangkat ini harus sama, yaitu kita dapatkan persamaan baru 30 sama dengan 6X, sehingga X sama dengan 30 dibagi 6, yaitu sama dengan 5. Oke, bisa dipahami?
Baik, bagus. Tetap semangat ya. Saya kira sementara 6 soal ini dulu, yaitu pembahasan soal-soal bilangan berpangkat dengan berbagai sifat yang ada. Insya Allah berikutnya nanti kita akan belajar bersama membahas soal-soal operasi bentuk akar. Demikian untuk episode yang pertama. Sudah kita bahas beberapa soal terkait operasi bilangan berpangkat dengan sifat-sifatnya. Insya Allah berjumpa lagi pada episode berikutnya. Tetap di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.